Oke, kalau kita perhatikan berarti kita sudah tidak memerlukan ini lagi. Karena pencariannya sudah dilakukan setelah login. Jadi ini dinonaktifkan saja sebagai komentar. Nanti kalau memang sudah selesai dan tidak perlu, komentar-komentar itu kita hapus. Dan yang perlu dipikirkan sekarang adalah bagian tombol sama dengan. Ya, ini sama dengan. Nah, di sini perlu dibaca file XML-nya dalam rangka diupdate hanya pada baris di mana pengguna itu aktif. Ya, berarti membaca XML-nya di sini. Kita bisa meniru user interface atau form manajemen user. Ya, ini user interface-nya bisa kita tiru ketika dia pertama kali dibuka itu dia membaca file XML ini. Ya, terus di sini dilarik data pengguna. Sudah otomatis ada panjangnya berapa. Oke, ini berarti bisa kita copy terus dimasukkan di kalkulator controller di sini. Ctrl V. Ya, ini sudah ada panjangnya berapa. Sehingga bisa dilanjutkan untuk menyimpannya. Tapi hanya pada baris yang berubah. Kita ingat, ini juga ada tombol menyimpan di manajemen user controller. Bisa dipakai saja di situ. Copy semuanya, ini kan. Copy semuanya. Nanti disesuaikan. Ini sampai sini kan menyimpannya. Terus disesuaikan dan dibuat sinkron dengan kalau menggunakan tabel view. Hasil pekerjaan pada tahap sebelumnya yang ternyata tidak harus dipakai. Ya, ini dia akan menyimpan ke sini, tapi ini yang digunakan untuk mengupdate pada semua baris. Sementara yang kita update hanya pada baris ke posisi. Ya. Posisinya kan ada isinya. Ya, di sini kan dari sini kan posisinya terbaca. Misalnya pada baris ke-6. Jadi nanti hanya baris 6 saja yang diupdate baru disimpan. Nah, sudah ketahuan sekarang caranya begini. Panjangnya sudah diketahui, ya dari membacanya sudah diketahui panjangnya. Jadi tidak usah diutak-atik. Jadi ini dibiarkan saja. Ini tidak perlu jadikan komentar. Ini juga tidak perlu jadikan komentar. Oke, jadinya di sini karena hanya satu baris saja, tidak semuanya, maka cara mengupdate-nya cukup dengan mengedit bagian elemen itu, yaitu pada indeks ke posisi, sama dengan new kontak HP, dan ini isi stringnya. Jadi kita manfaatkan ini saja kalau seperti itu. Tentu saja isinya bukan tabel view, tapi baris-barisnya saja. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Ini adalah username, ini adalah kontak, ini adalah password, ini adalah cacah hitung. Cacah hitung. Nah, ini dia di atas ini kelihatan ini. Cacah hitungnya integer pada ini string. Salah pasti. Nah, kita jadi ingat ternyata tadi ketika membaca file teks. Jangan-jangan juga salah di sana.
Membacanya sudah benar, tapi variabelnya salah. Nah, ini dia. Kita sudah punya deklarasi username, kontak, password, cacah hitung di atas sana. Ya, ini sebagai publik, sehingga harus konsisten. Jadi yang publik itu yang menang. Ini hilangkan saja. Ini juga hilangkan saja. Hilangkan saja. Ini cacah hitung, ini integer, ya tidak bisa langsung. Ini hilangkan saja. Posisi juga integer, ini harus ada temporary. Temporary-nya adalah temp 1 untuk cacah hitung. Ini berarti ini harus diubah menjadi string value of, itu terbalik ya. Ya, ini biasa terbalik. Ini integer. Nah, ini adalah temp 1. Dan dibuat yang sama untuk posisi. String temp 2. SC next line. Ya. Kemudian posisinya dikonversi dari integer parse integer temp 2. Nah, ini baru konsisten. Posisinya sekarang integer, cacah hitungnya juga integer. Oke, ini sudah tidak kita perlukan. Kita buat komentar dulu saja. Tapi nyimpan ke XML-nya perlukan. Ini cacah hitungnya berarti diganti dengan temp. Kita sudah punya simpanan belum untuk cacah hitung yang berbentuk string? Kalau belum ya, ini diganti saja temp. Ini. Tempnya diubah dari cacah hitung. Ya, ini bisa dikopikan di sini. Dengan string temp. Ya. Kelihatannya sudah aman. Ini masih ada error apa ini? String temp. Oh, ini yang kita sudah tidak perlu juga ini. Kita tidak usah menggunakan tabel view. Ya. Oke, ini sudah file XML yang ini. Ini adalah cara mengupdate-nya pada elemen ke posisi. Kalau posisinya 6 berarti elemen ke-6, posisinya ke-1, posisi ke-1, dan seterusnya. Sudah tidak ada error. Errornya yang ada di sini berarti hanya karena belum dikompilasi. Saran dengan clean and build, kemudian saran beneran, run beneran. Ya. Mungkin kita pilih 7. Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Login. Dan pakai oleh 7. 7 ditambah 1. Jadinya 8, 9, 10. Ya, ini terupdate sampai 100 7-nya. Hanya sampai 100. Ini kalau keluar harusnya nanti data penggunaan 7 akan terupdate. Bisa dilihat oleh admin.
7, ini 100. Ya, 9-nya kosong, jadi coba nanti 9-nya. Ini kembali aja, sekarang logout, terus yang masuk adalah 9. 9. Dibuat salah dulu passwordnya, kosongi, tidak berhak. Masuk sini, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Login, masuk. Ini 9, belum pernah pakai. 9 tambah 1. Berapa kali ini dicoba? 30. Ya, 9-nya 30. Ketika lo logout, oh masuk lagi. Bukan logout. Logout, kemudian masuk sebagai admin. Sudah. Login, 9-nya sekarang sudah ada isinya. Ya, 9 sudah isi. Bisa dicek juga di sini. 9. Ya, 30. Adminnya tidak pernah pakai. Oke, dengan demikian versi 1 dari program kita ini sudah selesai. Kemungkinan masih ada bug kecil, tapi itu akan mudah diatasi.